Kamu tahu budaya apa yang lagi hot di Amerika Serikat saat ini? Yap, you're right. Cancel culture. Gina Carano yang berperan sebagai Cara Dune baru-baru ini dipecat oleh Lucasfilm atau Disney Movie dari serial Mandalorian karena amuk massa yang totalitarian woke atas postingannya di Instagram dan Twitter. Kesalahannya adalah karena berani menyindir movement dari kelompok kiri woke yang sedang ngetrend di Amerika. Karena dia sering sekali bicara lantang, kelompok kiri tidak menyukainya dan berulang kali menuntut dia di-cancel atau dipecat dari The Mandalorian. Ada dua postingannya yang paling kontroversi, yaitu pencantuman pronouns di bio Twitternya, yaitu boob, bob, bip. Pencantuman pronouns di bio Twitter banyak dilakukan oleh kelompok transgender dan pendukungnya. Pendukungnya ini biasanya dari kelompok kiri, tetapi jangan salah, tidak semua transgender memakai pronouns di bio-nya. Salah satu tokoh transgender yang tidak pakai pronouns adalah Blair White. Blair White. Kata dia, apa masih perlu gue menyantumin pronouns dengan tampilan seperti ini? Benar juga ya. Semua orang juga pasti mengira dia perempuan, ya kan? Maksud pencantuman ini adalah supaya orang lain memanggilnya sesuai dengan pronouns yang dia pilih. Karena di negara maju, transgender lagi ngetren. Suatu saat saya akan bahas tentang hal ini. Jadi kalau seorang pria mengatakan dia wanita, di bio-nya dia tulis she, her, maka orang lain harus manggil dia sesuai pronounsnya. Walaupun penampakannya masih 90% pria. Mungkin dia hanya pakai gincu atau gaun, lu harus nyebut dia perempuan. Orang yang tidak menyebut dia perempuan akan disebut transfob. Percayalah, di Twitter aktivis transgender ini lebih kejam dari transgender sendiri dalam menghakimi orang dengan langsung kasih label transfobia. Nah, Gina dianggap melecehkan transgender dengan mencantuman pronoun boob, bob, beb. Gina mengatakan dia menuliskan pronoun itu karena kesel, karena setiap hari selama berbulan-bulan selalu diganggu. Mereka menanyakan kenapa dia tidak pakai pronouns di bio Twitternya. Kalau lo tidak pakai pronouns berarti transfobia, tidak support trans life. Kemudian dia juga disebut rasis, weirdo, dan sebutan-sebutan buruk lainnya. Aktivis-aktivis ini juga yang menghujat dan meng-cancel J.K. Rowling dari banyak event. Aku sering intip perdebatan transgender ini dan selalu membuat palaku tenyut-tenyut. Semua orang yang tidak setuju dengan narasi mereka disebut transphob. Postingan yang kedua yang menjadi kontroversi adalah Gina memposting di Instastory-nya gambar terkenal dari pogrom Lviv 1941 di mana pria dan wanita Yahudi dibantai oleh tetangga mereka sendiri. Arti tulisan itu kira-kira seperti ini. Orang Yahudi dipukuli di jalanan bukan oleh tentara Nazi, tapi oleh tetangga mereka sendiri, bahkan oleh anak-anak. Karena sejarah diedit, kebanyakan orang saat ini tidak menyadari bahwa untuk sampai pada titik di mana tentara Nazi dapat dengan mudah mengumpulkan ribuan Yahudi, pemerintah pertama kali membuat tetangga mereka sendiri membenci mereka, hanya karena menjadi Yahudi. Apa bedanya dengan membenci seorang karena pandangan politik mereka? Saat ini di Amerika, jurang perbedaan pandangan politik kiri dan kanan sangat dalam. Kelompok kiri sering melabel kelompok kanan, biasanya konservatif dan pemilih Trump, adalah rasis, homofobik, setan, dan semua sebutan yang jelek. Kemudian kelompok kanan menyebut kelompok kiri adalah kelompok yang kurang informasi, tersesat, domba yang selalu mengikuti pemimpin tanpa berpikir, dan lain-lain. Dalam situasi ini, Gina berada di kelompok kanan. Dan semua label yang jelek-jelek tadi itu sah disematkan pada dirinya. Dan akhirnya dia dipecat. Mereka marah padanya karena dia konservatif. Karena biasanya orang-orang Hollywood adalah progresif atau kelompok kiri. Mereka marah padanya karena dia menunjukkan dukungan pada Presiden Trump. Berarti dia homofobik, jahat. Mereka marah padanya karena dia tidak posting kotak hitam yang support Black Lives Matter.
dia rasis. Mereka marah padanya karena dia tidak sebut pronouns, berarti dia tidak sebut transgender, dia transfobik. Mereka marah padanya karena dia menanyakan tentang identitas politik yang sedang marak. Gina adalah contoh ancaman bagi gerakan woke dan dia harus dihancurkan reputasinya, direndahkan martabatnya dan dipecat dari pekerjaannya. Ini akan menjadi contoh bagi selebriti yang berani mempertanyakan dan tidak setuju dengan gerakan woke. Oh iya, Pedro Pascal yang juga pemain utama The Mandalorian pun pernah memposting meme yang membandingkan Nazi Jerman dan Amerika Serikat saat ini. Tetapi karena Pedro punya pronouns di namanya, he atau him, jadi dia lolos dan bebas melakukan apa saja. Kelompok kanan sudah lama gerah dengan pemecatan atau cancel culture orang-orang dari kelompok konservatif. Ben Shapiro, ujung tombak dari The Daily Wire, menawarkan kerjasama dengan Gina untuk membuat film. Tawaran ini langsung diterima oleh Gina dan sudah berencana akan segera merilis film mereka. The Daily Wire membantu mewujudkan salah satu impian saya, yaitu mengembangkan dan produksi film sendiri. Telah menjadi kenyataan. Saya menangis karena doa saya terkabul, kata Gina Carano dalam sebuah pernyataan pers. Selanjutnya, saya mengirimkan pesan harapan kepada semua orang yang hidup dalam ketakutan akan pemecatan oleh massa yang totaliter. Saya baru mulai menggunakan suara saya. Rasanya sekarang saya lebih bebas dari sebelumnya. Dan saya berharap ini menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mereka tidak dapat memecat kita jika kita tidak mengizinkannya, kata Gina. Akhirnya, ini menjadi tagline Gina. They can't cancel us if we don't let them. Aku sendiri antusias menunggu film produksi Gina dengan The Daily Wire ini. Sejelek-jeleknya film mereka ini nanti akan lebih baik dari produksi film yang penuh dengan dogma woke, menurut aku. Oh iya, ada satu lagi rapper yang ingin mereka cancel tapi tidak berhasil karena dia bekerja sendiri untuk semua tetek bengek produksi lagunya. Puluhan lagu dan video klipnya dikerjakan berdua dengan pacarnya saja. Luar biasa, dia adalah Tom McDonald dengan lagu-lagunya yang menertawakan kelompok woke. Lagu-lagunya seperti Fake Woke dan Cancel bertengger di urutan kedua dan kelima lagu Billboard. Juga single Geng Geng dari Nova Rockefeller, pacarnya, ada di urutan ke-12. Jumat kemarin dia merilis video lagu terbaru yang berjudul Cloud World. Dalam satu hari langsung menduduki peringkat 1 Billboard, menggeser lagu up-nya Cardi B yang sempat berbulan-bulan di tangga pertama. By the way, aku jadi suka lagu-lagu Tom McDonald ini. Oh iya, apakah ada cancel culture di Indonesia? Wow, jangan ditanya, sudah lama ada dan banyak korbannya. Contohnya orang-orang yang tidak bisa jadi pimpinan di instansi ini, Pemda itu, organisasi ONO, karena bukan beragama mayoritas. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, tinggalkan komen, dan share ya. Salam sehat.